Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Langsung dipimpin oleh ketua kelas, Mas Farhan, dipimpin dulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan zahiran wal batinan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat dan tentunya bisa membawa kita kepada insan yang lebih baik lagi, gitu ya. Sebelum kita mulai akan saya cek dulu kehadirannya, siapa yang nggak masuk hari ini, gitu ya. Adrian ada? Ya. Amanda Laksmi, Angie Aprilia, ya. Avaria Tasya, ada. Berlian, ya. Dialova, ya. Devina Kusuma, ya. Devi Levina, ada. Dewa Anezi, Dian Khasen, ada. Valinda. Ya, sebelum kita mulai pelajaran coba duduknya dipersiapkan dulu, Mas. Duduknya jangan nyenden. Masa pagi-pagi jam pertama duduknya sudah nyenden. Ya, tunjukkan kalau kalian semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Disambung lagi dengan materi kita pertama ini adalah tentang PAI. Kita harus semangat, tunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar cinta agama, gitu ya. Ya. Bangunnya dirapikan dulu, itu tasnya, Mbak. Tasnya jangan di atas meja, nanti mengganggu. Nah, taruh di belakang. Ya. Ya. Ya, hari ini sehat semuanya ya, nggak ada yang sakit ya. Ya, nggak ada masalah dari rumah dibawa ke sekolah ya, nggak ada ya. Kalau ada masalah dari rumah jangan dibawa ke sekolah, nanti mengganggu konsentrasi belajarnya. Ya. Ketika ada masalah segera diselesaikan, jangan ditanam dalam hati, nanti jadi penyakit. Ya. Ya, karena untuk menyegarkan suasana, maka hari ini Pak Fadil akan mengajak kalian untuk ice breaking sejenak ya. Ice breaking, tahu ice breaking ya. Ya, saya ajak senam otak dulu ya. Ya, biar suasananya nggak tegang. Coba semuanya berdiri dulu, berdiri sebentar saja ya. Ya, untuk mengawali semangat kita pagi hari ini, ya ini ada berpasang-pasangan, ya tangannya kita luluskan dulu, ya tangannya, ya, ya, oke siap, tangannya diluluskan dulu, ya nggak usah joget-joget, terus naik ke atas, ya, sampai uratnya terasa, ya, ke kanan sebentar, ya, ke kiri sebentar, ya, ya, terus lenturkan bentar ya, lenturkan sebentar ya. Semuanya menghadap ke barat, tengok, seret, yes. Temennya di depan pijeti baunya, dipijeti baunya temennya. Ya, ya dipijeti. Yang depan menikmati, ya, nikmati, terus pijit-pijitan, yes. Kalau baunya sudah kepalanya pijeti, ayo. Kepalanya Mas, kepalanya, wes, sampai temennya rileks, kepalanya Mas, kepalanya, nah, wes, dinikmati, ya, sudah kembali menghadap ke timur, ya, gantian temennya baunya dipijeti, baunya dipijeti, Pak Fadil yang mijiti Pak Fadil sendiri, ya, lihat mijiti yang ikhlas, jangan penuh dengan dendam, dipijeti, ya. Penuh dengan halus ya. Pak Fadil mencuci tangannya Pak Fadil sendiri. Kepalanya, terakhir kepalanya. Ya, kepalanya pijitin.
Sudah menghadap ke depan lagi. Ya, terakhir ini tangannya dilemas-lemaskan. Ya, kalau perlu baunya dinaik-naikkan. Ya, boleh duduk kembali, duduk. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang ruang lingkup iman. Ya, pengertian iman kepada Rasul. Kemudian kita juga memahami apa perbedaan antara Rasul sama apa kemarin? Rasul sama Nabi. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman kepada Rasul yang tertera dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, ditambah lagi dengan jumlah-jumlah Nabi dan Rasul yang akhirnya ditutup dengan yang namanya Ulul Azmi. Lalu sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Ya, ini dulu waktu SMP di MTS juga sudah diajarkan. Pak Fadil yakin kalian masih ingat. Ya, coba siapa yang masih ingat pelajaran SMP dulu sifat-sifat Rasul? Siapa? Ayo coba. Sifat Rasul? Sifat Rasul? Sebelum kita bahas itu, ya ini sebelum kita masuk ke materi sifat Rasul, ya hari ini materi kita ini, ya adapun kompetensi dasar yang akan Pak Fadil targetkan hari ini adalah ini. Ya. Kita harus yakin setelah nanti kita belajar tentang materi sifat-sifat Rasul, harapannya Pak Fadil akan memunculkan dalam benak diri kalian semuanya meyakini bahwasanya tentang sifat-sifat Rasul, ya. Kemudian menunjukkan perilaku yang mencerminkan. Ketika kita sudah belajar tentang bab sifat-sifat Rasul, kalian harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan tentang sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya ini ya, setelah kita mempelajari bab iman kepada Rasul dengan subtema sifat-sifat Rasul menggunakan discover learning. Kemarin kita sudah belajar itu discover learning. Nanti dibahas secara kelompok, didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Maka harapannya apa? Kalian bisa meyakini, menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Rasul, menjelaskan sifat-sifat Rasul, menganalisis, menyimpulkan dan menunjukkan perilaku yang menunjukkan perilaku meneladani sifat-sifat Rasul. Ya, ini peta konsepnya. Ya, ini peta konsepnya. Ya, ini gambaran umum materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang sifat Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, sama sifat jaiz. Nanti tugas kalian adalah untuk membuat mind map. Ya, mind map itu kurang lebihnya ya seperti peta konsep ini, cuma lebih simpel. Maksudnya simpel itu enggak harus ada materi yang harus kamu terus banyak, tidak. Ya, di kotak-kotak, di bulat-bulat semacam ini yang menjelaskan dari materi. Misalkan sifat wajib apa saja, ya kamu buat cabang lagi ke sini misalkan. Oh ini beserta penjelasannya di kotak-kotak gitu ya. Dan nanti setiap kelompok pasti punya desain sendiri, punya cara sendiri, dan bisa jadi nanti kelompok 1 sama kelompok 2 akan berbeda cara membuat mind map-nya dengan materi-materi yang kalian cari di berbagai sumber belajar. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, sebagai pembuka akan Pak Fadil kasih motivasi terlebih dahulu ya, biar tambah semangat. Motivasinya ini. Dari cuplikan tadi apa yang bisa diambil hikmahnya?
Apa bagaimana? Sudah masuk ke dalam. Jujur itu membawa. Kalau dari segi sifat-sifat Rasul yang akan kita pelajari, kira-kira ini masuk sifat Rasul yang Masuk. apa? Jujur. Sifat wajib. Ya. Salah satu sifat dari Rasul yang sifatnya sifat wajib. Apa? Sifat wajibnya apa misalnya? Sifat apa? Sifat? Nah, sifat sidik. Berkata benar, berkata jujur, perilaku jujur, perilaku yang benar. Ya. Sebelum membentuk kelompok, akan saya tes seluruh kelompok kalian untuk melakukan pre-test tentang pemahaman sifat-sifat Rasul. Ya, pre-testnya sudah Pak Fadil kirimkan ke grup. Coba segera dikirim, segera dibuka, coba pre-testnya dikerjakan. Sejauh mana kalian memahami soal-soal yang ada di dalam. Pak Fadil ingin tahu wawasan pengetahuan kalian tentang sifat-sifat Rasul. Coba dikerjakan. Ya, ini nilainya beberapa sudah muncul. Ya, ini. Ya. Ya, ini kita lihat coba hasilnya kemarin bagaimana ini nilainya. Ya, ini yang sudah masuk. Ya. Rata-rata masih nilainya 72 rata-ratanya. Ada yang bisa menjawab, ada yang belum bisa, tidak apa-apa. Karena kan ini masih pretest. Kalian belum tahu materi secara utuh gitu ya, masih seingat kalian. Baik, untuk menambah wawasannya ya, kalian langsung membentuk kelompok. Nanti materi tentang bab sifat-sifat Rasul akan Pak Fadil sampaikan di situ, ada video pembelajaran di situ. Di dalam LKPD kemarin yang sudah saya sampaikan, nanti di LKPD sampai buka, di situ ada materi tentang bab iman kepada Rasul, subtemanya tentang sifat-sifat Rasul. Kalian buka di YouTube di situ ya, nanti kalian pelajari. Setelah kalian mempelajari materi yang ada di link YouTube tentang sifat-sifat Rasul, tugas kalian masing-masing kelompok adalah membuat mind map-nya. Dibuat di PowerPoint dengan sebaik mungkin. Semakin baik hasil mind map-nya, nanti semakin mudah untuk mempresentasikan, dan yang mendengarkan pun akan lebih mudah. Nanti kekurangan-kekurangan dari masing-masing kelompok akan saling disempurnakan. Ya, kekurangannya di mana akan saling disempurnakan itu ya. Ayo langsung kita menuju ke kelompoknya masing-masing. Ayo, yang kemarin ya sudah dibentuk. Mana ada kebingungan kelompok ini? Ayo cepat. Pakai kertas dulu. Ya, di konsep di kertas dulu, gampang. Yang penting diurek-urek dulu, kotor-kotor, ya, coret-coret dulu di kertas. Nanti tinggal didesain di laptopnya masing-masing. Ya, ini yang bagian nyari materinya. Paham ya, mind map ya, paham ya? Betul sekali, pinter ya. Ya. Juga dimasukin ini peta konsep. Jadi Dimasukkan. Misalkan saya sidik ya, di bawahnya kasih keterangan. Buka kurung gitu, saya sidik. Ya. Sifat wajib misalnya ada 4 ya, saya 1, 2, 3, 4. Dan 4 tadi misalnya sidik. Bawahnya apa keterangannya? Ya tentang benar yang bagaimana gitu.
Sudah ya, ini sudah cukup semuanya. Saya lihat sudah banyak yang sudah selesai. Sekarang waktu kita untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok dari penemuan mind map-nya tentang sifat-sifat Rasul. Untuk selanjutnya, ya kemarin yang maju sudah kelompok 1, sekarang kita awali dari kelompok 2. Ayo coba, ayo. Kelompok 2 semangatnya. Ayo coba. Perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya dalam pembuatan mind map tentang sifat-sifat Rasul. Ayo Mbak, siapa Mbak perwakilannya Mbak? Ayo. Kalau perwakilan malu semuanya maju tidak apa-apa. Ayo. Nabila. Ayo pasukannya. Ayo kita dengarkan dulu, kalian simak ya hasil presentasi teman kalian ini tentang penemuannya, materi tentang sifat Rasul. Nanti yang lainnya boleh bertanya atau mengkritisi ya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 2. Always anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Kami dari perwakilan kelompok 2 Diarahkan. adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul dan dapat ditunjukkan dalam kisah keseharian mereka. Yang pertama adalah siddiq, mempunyai arti yaitu benar. Kedua, amanah yang artinya yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna yakni menyampaikan wahyu. Yang keempat, tabligh yaitu sifat wajib bagi para rasul yang memiliki makna yakni menyampaikan wahyu. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tak mungkin ada dalam diri Rasul. Yang pertama, al-kidzib artinya yakni berdusta. Khianat yaitu mustahil bagi Rasul untuk berkhianat. Kitman yaitu mustahil jika Rasul menyembunyikan kebenaran. Baladah artinya mustahil apabila Rasul itu bodoh. Sifat jaiz pada Rasul hanya ada satu saja yaitu ma'arudul basyariyah atau mempunyai sifat yang sama dengan manusia lainnya seperti minum, makan, memiliki pasangan dan lain-lain. Ini penemuannya dari mind map kelompok 2 ya. Ya. Mungkin dari presentasi kelompok 2 ini ada yang mau menambahkan misalkan? Ya. Ada yang kurang mungkin? Kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Tidak, sama ya hasilnya. Kelompok 3. Mau menanggapi enggak? Menanggapi tidak? Sama juga. Kelompok 4? Sama juga dengan penemuannya kelompok 2. Coba nanti kita lihat tampilannya dulu ya. Untuk itu kami persilakan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Kita beri aplaus dulu ya. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Ya, apakah nanti penemuannya sama? Caranya desain membuat mind map apakah lebih bagus dari kelompok 2? Kita lihat. Ya, kepada yang perwakilan maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Sebelumnya dari kami juga tidak jauh beda dari kelompok 2. Sifat-sifat Rasul Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib terdiri dari 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Apa? Siddiq itu apa? Siddiq itu benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu Cerdas. cerdas. Yang kedua ada sifat mustahil Rasul. Apa sih sifat mustahil itu apa? Sifat yang tidak dimiliki. Yang tidak mungkin dimiliki. oleh Ya, Rasul. ya. Itu ada 4. Izin, khianat, kitman, dan baladah. Apa? Kitman itu apa? Kizib itu apa? Izin itu berdusta. Berdusta itu apa? Berbohong. Iya, bohong. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu terus berkata bohong. Berbohong.
Pak. Mustahil sama wajib itu Bertentangan, ya, berlawanan ya. Kalau kianat itu tidak dapat dipercaya. Iya. Kemudian Kalau kitman itu tidak benar. menyembunyikan. Oh iya benar. Menyembunyikan. Yang selanjutnya itu ada sifat jais Rasul. Jais itu artinya boleh. Seorang Rasul itu pada dasarnya manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan pada manusia lain. Misalnya dia merasa lapar, sedih dan menderita. Gitu ya. Iya. Udah itu Dok. Yes. Ada pertanyaan apa tidak? Ada kelompok lain yang mungkin mau menambahkan hasil penemuannya, ya. Mungkin ada yang bertanya, Rasul itu memiliki nafsu apa tidak? Coba ada pertanyaan dari kelompok 2, apakah Rasul itu punya nafsu? Benar apa tidak? Kelompoknya dibantu jawab, apakah Rasul itu punya nafsu? Punya. Karena manusia. Karena Rasul itu juga manusia. Manusia itu masih punya nafsu. Iya, nafsu itu apa tuh nafsu itu? Kayak keinginan tuh. Nafsu itu adalah hasrat yang muncul dari Dalam apa? dari hati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Jadi dari materi tentang sifat-sifat Rasul kita sudah menemukan beberapa yang perlu kita pahami, mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Tadi apa sifat wajib itu? Ya, sifat yang memang harus dimiliki oleh Rasul gitu ya. Apa saja contohnya? Sifat sidik. Sidik itu apa? Berkata benar, berkata jujur, berkata benar. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkata bohong. Apapun yang diucapkan pasti benar. Kenapa kok pasti benar? Karena sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah sidik apa tadi? Amanah. Apa amanah itu? Dapat dipercaya. Ketika diberikan amanah oleh Allah, maka Rasul pasti akan bisa dipercaya. Apapun yang disampaikan pasti bisa dipercaya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga? Tabligh. Ya, apa tabligh itu? Menyampaikan. Ketika Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, tidak mungkin wahyu itu kemudian dikorupsi, disimpan sendiri, dinikmati sendiri. Janganlah umat saya nggak usah masuk surga, biar saya saja yang masuk surga, nggak mungkin ya. Karena tugas Rasul itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia untuk sebagai pedoman hidup ya. Maka tidak mungkin wahyu yang Allah berikan kepada Rasul disembunyikan, nggak mungkin, pasti akan disampaikan kepada umatnya. Dan sifat wajib yang keempat adalah fatona, cerdas. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh, pasti cerdas. Walaupun Rasul itu tidak mungkin sekolah misalkan. Kita kan biar cerdas dengan cara apa? Belajar, sekolah gitu ya. Tapi zaman Rasul kan nggak ada sekolah itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW misalkan. Nabi Muhammad kan dikenal dengan julukan al-ummi, yaitu apa? Buta huruf, baca dan tulis. Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Tapi Rasulullah punya apa? Sifat cerdasnya luar biasa. Apa contohnya? Ketika Allah menurunkan wahyunya, Nabi Muhammad langsung hafal, langsung disampaikan kepada umatnya tanpa melebihkan, tanpa mengurangi. Itu yang disampaikan, yaitu yang diterima dan itu yang disampaikan. Ya, walaupun beliau tidak sekolah dan dikenal dengan buta huruf dan tidak bisa menulis, tapi kecerdasan otaknya luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari sini yang belum dipahami dari apa yang Pak Fadli jelaskan tadi itu, mulai dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah paham ya berarti ya? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, sebelum kita akhiri, kita simpulkan. Coba ada salah satu yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas dari sini, mulai dari diskusi, juga dari ada penambahan materi dari Pak Fadil. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, coba kita menyimpulkan materi kita, diwakilkan oleh Mbak Nabila ya.
disimpulkan materi kita hari ini tentang sifat-sifat Rasul, mulai dari wajib, mustahil, sama jaiz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menyimpulkan untuk sifat-sifat wajib dan Mustahil, terus jaiz itu kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau yang wajib itu kan tadi ada apa lagi? Apa saja tadi sifatnya? sidik, terus amanah, terus jujur, Tablik, terus habis itu fatna, fatona. Iya. Terus, saya kasih tepuk tangan buat Mbak Nabila. Dia sudah memberanikan diri untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Mbak Nabila bisa kembali ke tempat? Ya. Itu ya materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, kita harus menguji lagi, mengevaluasi lagi materi ini dengan cara post test. Ayo, handphonenya dikeluarkan semuanya. Ya, kita melakukan post test. Tadi pretest nilainya rata-rata 72, 73. Sekarang post test. Ayo, apakah ada peningkatan nilainya? Ya. Ya, coba ini saya lihat dulu hasilnya. Ya luar biasa ya. Ini Mas Andrian. Mas Andrian masih 70 Mas Andrian ya. Tolong Mas ini ditingkatkan lagi kemampuannya ya, pemahamannya ditingkatkan lagi. Ya. Ini ada Mbak Yunanda sudah 90, luar biasa. Ya. Naila sudah 100. Ya, luar biasa ini ya. Ya. Sehingga rata-ratanya ya sudah bagus semuanya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, berarti berhasil. Baik ya, itu materi kita hari ini. Kita sudah melakukan post test dan saya sudah mendapatkan hasilnya. Sebelum saya tutup, minggu depan kita akan belajar lagi masih tentang bab iman kepada Rasul dengan materi yaitu pengertian atau perbedaan antara karomah, mujizat, irhas dan maunah. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.